sahabat. Hari ini saya mau coba lihat situasi di jalan Cokro Aminoto, kemudian masuk ke jalan Gatot Subroto, dari Gatot Subroto barat kemudian ke tengah sampai dengan ke timur, kemudian nanti masuk ke jalan bypass Igusti Ngurah Rai, Tohpati menuju Sanur. Seperti apa lalu lintas yang terjadi H-3 Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah di Kota Denpasar, Bali. Nanti kita lihat sama-sama, kita ikutin perjalanan ini. Saya vlog live. Sahabat, kita sudah bergerak ini. Kita menyusurin jalan Cokro Aminoto. Ini masih di sekitar Hubung ya, sekitar Hubung dan Pasar. Nah, nanti kita juga akan lewat atau melintas di depan terminal Hubung dan Pasar. Nah, situasi lalu lintas masih terlihat normal ya di Jalan Cokro Aminoto ini. Padahal kita tahu bahwa Jalan Cokro Aminoto ini adalah jalan termasuk jalan raya Denpasar Gilimanuk. Artinya jalan ini adalah jalan yang menghubungkan Denpasar dan pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Nah, situasi seperti ini, cuaca sangat cerah, bahkan terlihat terik ya, matahari bersinar dengan full power. Cuaca atau suhu berada di 29 derajat Celcius. Saya lihat di monitor mobil saya, angkanya 29 derajat Celcius. Artinya sudah lumayan panas. Nah, ini kita sebentar lagi akan melintas di terminal tipe B Hubung dan Pasar. Nah, sahabat bisa lihat situasi kendaraan juga tidak terlalu padat. Ya, agak berbeda dengan biasanya. Nah, ini kita sudah melintas. Ini di sebelah kanan kita lihat terminal Hubung dan Pasar. Nah, ini ada bus Metro Dewata masuk ke terminal. Sahabat, di Denpasar Bali ini pendatang dari luar cukup banyak ya. Artinya di suasana seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya para pendatang yang bekerja maupun yang mencari nafkah di Kota Denpasar biasanya memanfaatkan waktu libur Idul Fitri untuk pulang kampung. Nah, dengan adanya larangan mudik oleh pemerintah, kita lihat seperti apa ini perbedaannya dengan tahun-tahun yang lalu, di mana mudik masih diperbolehkan. Kalau saya lihat dari situasi dan kondisi lalu lintas saat ini, memang mengalami penurunan ya. Artinya tingkat kepadatan sudah mulai menurun. Biasanya di jam-jam seperti ini di Denpasar waktu menunjukkan pukul
13.55 menit, artinya hampir berada di jam 2 siang. Nah, biasanya di jam 2 siang, dari jam 12 sampai jam 2 itu dimanfaatkan oleh para pekerja yang tidak berpuasa itu untuk istirahat dan santap siang. Nah, biasanya lalu lintas ramai dan padat. Nah, ini ternyata cukup lengang ya, cukup lengang, dan lalu lintas berjalan lancar dan normal. Nah, ini kita sudah masuk di Jalan Gatot Subroto. Kita berada di Gatot Subroto Barat ya. Nah, ini ada di simpang Lumintang, persimpangan antara Jalan Gatot Subroto, bypass Gatot Subroto dengan Jalan Ahmad Yani yang membentang dari utara ke selatan. Sedangkan Jalan Gatot Subroto atau bypass Gatot Subroto ini berada atau melintang dari barat ke timur. Nah, sahabat, demi keselamatan berlalu lintas, sebaiknya sahabat tetap memperhatikan marka maupun rambu ya, dan juga kelengkapan berkendaraan, seperti menggunakan helm untuk roda 2. Kemudian juga bagi yang roda 4, jangan lupa menggunakan safety belt atau sabuk pengaman, dan juga tetap prokes, artinya menggunakan masker. Nah, sahabat, ini kita sudah hampir berada di Gatot Subroto Tengah. Nah, ini biasanya di daerah ini, karena di kiri kanan ada pertokoan-pertokoan besar, biasanya ramai lalu lintasnya. Nah, ini hari ini kita sudah melihat ternyata Kota Denpasar di jalur ini sudah mengalami penurunan kemacetan lalu lintas. Artinya kepadatan lalu lintas sudah mulai tidak terlihat. Nah, nanti kita lihat seperti apa di Gatot Subroto Tengah sampai dengan Gatot Subroto Timur, kemudian masuk ke bypass I Gusti Ngurah Rai dari Tohpati menuju Sanur. Tapi nanti saya tidak akan masuk ke jalan itu. Saya hanya sampai di simpang Tohpati. Nanti saya akan berbelok ke kanan masuk ke Kota Denpasar. Nah, sahabat perlu ketahui bahwa Jalan Gatot Subroto ini berada di utara dari Kota Denpasar. Nah, ini kita sudah mau berada di tengah ini, persis di tengah, artinya Gatot Subroto Tengah. Nah, satu situasi lalu lintas juga terlihat masih sangat sepi ya. Biasanya ini dari perempatan ini itu antrean untuk berhenti di traffic light itu bisa mencapai minimal 1 kilo. Di sana itu di belakang kita. Nah, ini saya hanya berada di sekitar 20 ya atau 30 meter dari garis marka stop untuk traffic light. Ini kita berada di Jalan bypass Gatot Subroto Tengah. Ini adalah pertemuan atau persimpangan antara Jalan Gatot Subroto dengan Jalan Nangka. Nah, Jalan Nangka sama seperti Jalan Ayani tadi, juga membentang dari utara ke selatan. Nah, begini situasinya, sahabat. Jadi kita bisa pastikan bahwa ternyata warga Denpasar, khususnya para pendatang yang mencari mata pencahariannya di Denpasar, Bali,
ternyata sudah memanfaatkan waktu libur Idul Fitri 1442 Hijriah dengan pulang kampung. Nah, kemarin saya mendapat informasi dari koordinator terminal tipe A Mengui, Pak Erwin, memberikan informasi kepada saya bahwa tanggal 4 dan tanggal 5 Mei 2021 terjadi penumpukan di terminal Mengui. Jadi kita bisa pastikan bahwa puncak dari mudik lewat darat terjadi pada tanggal 4 dan 5. Karena kita tahu bahwa tanggal 6 seluruh armada bus baik reguler maupun bus pariwisata dilarang untuk beroperasi. Nah, ini kita lihat seperti ini. Dan ini biasanya dari simpang Jalan Nangka tadi, Gatot Subroto Jalan Nangka ini biasanya dari sini ini sudah padat sekali. Biasanya kalau saya ada tugas atau melakukan perjalanan di jalur ini, jam segini biasanya lambat sekali kendaraan bisa bergerak. Nah, ini kita lihat situasinya cukup lengang. Nah, sahabat, sebentar lagi kita akan memasuki ujung dari Gatot Subroto Tengah dan Gatot Subroto Timur, yaitu nah ini di persimpangan Gatot Subroto Tengah ke Jalan Kenyeri ya. Nah, ini kita sudah lewat karena traffic light-nya berwarna hijau, artinya kita bisa langsung melintas. Namun bisa saya gambarkan bahwa situasi sangat menurun. Artinya kepadatan lalu lintas bisa saya katakan menurun sekitar 40%. Bahkan terkesan kendaraan-kendaraan besar saja yang banyak melintas. Nah, ini kita sekarang berada persis di Gatot Subroto Timur. Nah, di depan ada traffic light, kita berhenti karena rambu yang menyala adalah warna merah. Nah, ini adalah persimpangan Gatot Subroto dan Jalan Soka. Ini biasanya yang di sebelah kanan ini, di jalur kanan yang dari timur, ini jam segini kepadatan kendaraan bisa mencapai sekitar 1 sampai 1,5 kilometer ya. Nah, ini nampaknya arus tetap berjalan dan lancar. Kita lihat ini kendaraan-kendaraan. Sahabat, ini kita akan melintas di simpang Gatot Subroto dan Jalan Sulatri ya.
Ini masih berada di Gatot Subroto Timur, karena Gatot Subroto Timur ini agak panjang. Saya membaginya Jalan Gatot Subroto ini menjadi 3 ya. Jadi tadi Gatot Subroto Barat, Tengah, kemudian Timur. Yang Barat itu sebagian besar masuk wilayah Kecamatan Denpasar Barat. Kemudian yang Tengah itu hampir seluruhnya berada di Kecamatan Denpasar Utara. Nah, sedangkan Gatot Subroto Timur ini seluruhnya berada di Kecamatan Denpasar Timur. Nah, jadi saya tadi sudah melintasin 3 kecamatan yang ada di Denpasar. Nah, situasi masih sama. Masih tidak terlihat kepadatan karena kendaraan saya masih tetap melaju walaupun dengan kecepatan sedang. Nah, beginilah sahabat, biar sahabat-sahabat tergambar bahwa situasi terkini terupdate di Kota Denpasar H-3 Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, dimana seperti yang saya gambarkan tadi di depan, bahwa Denpasar ini adalah salah satu kota tujuan para pencari kerja, utamanya sahabat-sahabat atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di Jawa Timur, yang paling timur dekat dengan Pulau Bali, seperti Banyuwangi, Jember, kemudian Lumajang, Situbondo, Probolinggo. Ini banyak sekali teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang mencari nafkah atau mencari mata pencahariannya di Kota Denpasar, baik sebagai buruh bangunan, kemudian pekerja pariwisata, guide, kemudian pekerja pertokoan. Dan disinilah banyak kita jumpai saudara-saudara kita yang berada di Jawa Timur, khususnya bagian timur yang dekat dengan Pulau Bali. Nah, sudah kita pastikan bahwa teman-teman kita ini pada saat ini mungkin sudah berada di kampung halaman. Nah, ini kita berada di Simpang Tohpati, perbatasan atau ujung dari Gatot Subroto Timur atau Jalan Gatot Subroto. Ujung dari Jalan Gatot Subroto ketemunya adalah di Simpang Tohpati. Jadi pertemuan antara Jalan W.H. Supratman, Gatot Subroto, kemudian bypass I Gusti Ngurah Rai yang di depan. Kalau ke kiri kita mengarah ke Gianyar. Lurus pun nanti di sana juga bisa mengarah ke Gianyar kalau kita ke kiri masuk ke Jalan Tidak Bagus Mandrel. Tapi kalau kita ke Sanur kita akan lurus, berbelok sedikit ke kanan, melewati patung Niti Bande menuju arah Sanur. Nah, tapi saya akan berbelok ke kanan. Nanti vlog saya akan saya akhiri ketika berbelok. Nah, sahabat-sahabat keselamatan berlalu lintas, inilah situasi yang terjadi, lalu lintas yang terjadi di Kota Denpasar, khususnya di Jalan Cokro Aminoto, Gatot Subroto, dan di ujung Simpang Tohpati. Apabila sahabat-sahabat suka dengan informasi ini, silahkan subscribe, like, and comment, dan share. Baik sahabat, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.